Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Haspol. Direktur sekaligus manajer Persib Haji Umum Muhtar secara tegas ingin laga Persib versus Persija ini dihadiri penonton. Umum mengaku tak peduli apapun caranya, laga ini harus tetap dihadiri penonton. Bahkan Umuh sudah mengirimkan surat pada LIB agar laga ini tetap dihadiri penonton, sebab ini sebuah kerugian bagi Persib jika tak dihadiri penonton. Ya karena kita tahu nggak ada alasan sebenarnya LIB ini nggak izinkan laga ini untuk tidak dihadiri penonton. Kerusuhan lawan PSS kemarin bukan kerusuhan antar supporter Persib dengan supporter PSIS, tapi cuma supporter PSIS. Dan tentu saja kerugian terbesar Persib jika laga ini tak dihadiri penonton, ya tentu saja dari segi pemasukan. Dan berikut pernyataan Haji Umum Muhtar. Tuan rumah pada di Jakarta nih, apakah kondisi Bobotoh bisa hadir di stadion hingga memang nih? Saya berharap justru harus tetap hadir. Ya, saya diberita ya harus tetap hadir Bobotoh yang ada di Jawa Barat. Ya, jadi saya mengharapkan seperti itu dan tidak ada hukuman apa. Jangan dibuat alasan BLI, ya, jangan dibuat alasan dan jangan ada tekanan-tekanan, ya, terus supaya Persib tidak ada penonton. Itu sangat merugikan buat Persib, sangat merugikan kalau sampai tidak ada penonton. Saya yakin ini saya ikut menandatangan untuk keamanan, ya, ketertiban. Saya yakin ini Bobotoh sudah dewasa dan tidak akan ada masalah, kecuali dibikin masalah oleh orang Jakartanya sendiri. Ya itu resiko buat orang Jakarta. Ya, kalau nanti bikin masalah lagi, ya mungkin ya harusnya ada hukuman yang lebih berat buat mereka. Saya tidak akan bicara dulu tidak ada penonton, tetap ada penonton. Nontonlah semua yang punya tiket. Kecuali yang tidak punya tiket, mohon istirahat dan diam di rumah dan nonton bareng. Itu aja. Saya tidak andai kata tidak ada penonton, tidak ada. Saya harus ada penonton. Saya akan lawan terus ini ya untuk PLI ini. Siap berhadapan dengan kita, ya, dengan Bobotoh dan dengan Tapi rupanya keinginan Umuh Muhtar ini dapat tentangan dari Direktur PT LIB Ferry Paulus yang mengatakan sangat tipis kemungkinannya jika laga Persib versus Persija ini bisa dihadiri penonton. Menurut Ferry, sebenarnya laga ini sudah dapat izin dari pihak Polri agar bisa dihadiri penonton. Tapi lantaran ada keributan supporter, maka pihak Polri pun meninjau kembali laga ini. Dan berikut pernyataan dari Ferry Paulus. Sebenarnya izinnya pun dari kepolisian sudah ada, namun ada perkembangan lain-lain kaitannya dengan persoalan yang kemarin, ada persoalan di luar lapangan, yaitu mungkin ada khawatiran barangkali dari sekarang tanggal 6 ya, tanggal 6 ya udah agak mepet ya, apalagi kalau artinya dengan penonton kan harus dipersiapkan untuk proses persiapan untuk tiketing, ya, termasuk juga kekuatan armada kepolisian yang harus dipersiapkan dalam proses pengamanan. Kalau matematikanya rasanya peluangnya tipis, tapi belum tahu, kan nggak ada yang nggak mungkin, apalagi pantau Persib udah biasa lah ya, udah biasa dengan peristiwa-peristiwa yang sifatnya the last minute. Ada beberapa hal yang patut kita garis bawahi di sini. Yang pertama, Umum Muhtar selaku mantan Bobotoh Persib nggak terima kalau Bobotoh dilarang hadir, sebab dia tahu Bobotoh itu bagian dari Persib. Lalu memang ini sangat merugikan bagi Persib, di mana di saat klub-klub tengah kesulitan dana sebab larangan supporter away, ini malah dilarang ada penonton. Sementara denda jalan terus, ya bangkrutlah klub kalau kayak gitu terus mah. Yang kedua, Ferry Paulus bilang Polri sendiri sudah berikan izin, tapi gara-gara keributan akhirnya pihak Polri akan meninjau ulang, yang artinya pihak Polri sebenarnya nggak ada masalah dong, tapi gara-gara PSSI dan LIB yang bersurat pada Polri soal keributan ini, akhirnya Polri pun goyah. Dan dengan kata lain, kalau PSSI dan LIB ini nggak ngompor-ngomporin pihak Polri, ya Polri mah oke-oke aja. Yang ketiga, nah dengan ini kalian sudah paham dong di sini siapa yang mafia, siapa yang ingin menghancurkan para klub. Di saat klub kesulitan dana, PSSI dan LIB bukannya bantuin, tapi malah bikin tambah susah. Paham kan kalian di sini? Komdis PSSI sendiri seperti biasa, kalau yang namanya berikan sanksi atau berkaitan dengan Persib itu pasti gerak cepat jatuhkan sanksi, tapi giliran ke klub lain pasti alasannya akan ditinjau, gitu kan?
Dan inilah sanksi-sanksi yang dijatuhkan Komdis pada Persib dan PSIS. Persib didenda 25 juta, pelanggarannya adanya supporter away di laga antara Persib lawan PSIS. Persib pun didenda 1 kali larangan tanpa penonton di kandang. Sementara PSIS didenda 25 juta lantaran adanya supporter PSIS yang away. Kan aneh, yang membuat kerusuhan siapa, yang didenda siapa? Bagaimana dengan laga Bali United kontra Persis Solo? Bagaimana dengan laga Barito kontra Persita? Belum ada sanksi atau nggak ada sanksi tuh? Dari Bayangkara FC, baru beberapa bulan main di Liga Indonesia, Raja Nainggolan sudah bisa mengetahui titik lemah sepak bola Indonesia. Inilah salah satu alasan kenapa klub-klub di Indonesia dan pemain sepak bola di Indonesia selalu tertinggal jauh dari klub-klub luar. Menurut Nainggolan, di Indonesia itu klub-klub yang penting pemain itu bisa main bola dan menang dalam pertandingan lokal ya. Sementara fasilitas dan gaya main tak sama sekali dibenahi. Setelah Nainggolan tahu jika tak ada satupun klub di Indonesia yang punya stadion pribadi, Nainggolan pun heran kenapa negara sekaya ini tapi tak ada satupun klub yang memiliki stadion pribadi. Bahkan untuk fasilitas latihan seperti training ground pun belum banyak klub yang memiliki. Setelah beberapa bulan saya main di liga ini, saya merasa sedih dan miris. Banyak sekali kekurangan di liga ini. Klub-klub di sini tak pernah serius membina sepak bola. Tak ada satupun klub yang memiliki stadion pribadi. Bahkan tempat latihan pun selalu pindah-pindah. Ini terbukti para pemain Indonesia itu hanya bisa main bola, tapi tak mengerti ilmu sepak bola. Para klub hanya ingin timnya menang, tapi tak memberikan kualitas. Jika tim bermain buruk, maka pelatih yang dipecat, bukan perbaiki fasilitas dan cara bermain, ujar Raja Nainggolan. Gimana nih? Setuju nggak nih dengan komentarnya Raja Nainggolan? Kami setuju sih, sebab ya itulah realitas sepak bola kita. Bukan cuma klub, bukan cuma pemain dan sistem kompetisi, tapi borok utama sepak bola kita aja nggak pernah dibenahi, yakni wasit. Nah, kita ambil contoh. Nih, di laga Madura lawan Persita, ini konsepnya gimana ya? Wasit berikan drop ball, itu bola udah dijatuhkan dan ditendang oleh pemain Persita. Diambil lagi loh sama pemain Persita, pakai tangan lagi ngambilnya. Dan wasit dan hakim garis gak berikan pelanggaran atau kartu kuning loh sama pemain Persita. Ini kan jadi kegoblokan yang hakiki. Pemain Persitanya gak ngerti sama sekali ilmu sepak bola, dan yang lebih goblok wasit dan hakim garisnya. Ini kan malu-maluin. Ini Liga 1 loh. Loh kok kayak gitu sih wasitnya? Kalau Liga Tarkam sih nggak apa-apa ya. Ini loh sekelas liga profesional katanya. Lah kok kayak gitu? Aduh. Udah jatuh tertimpa tangga. Ya, mungkin inilah yang dialami oleh Persija Jakarta saat mendatangkan Gustavo Almeida dari Arema. Dengan casing atau embel-embel sebagai top scorer sementara Liga 1, Persija pun sumringah saat mendapatkan Almeida dari Arema. Tapi apa hasilnya? Sejauh ini Almeida baru bisa cetak 1 gol di Persija, dan yang lebih parah lagi Persija udah nggak bisa make Almeida sampai akhir musim. Ya, Almeida ada masalah di lututnya yang mengharuskan dirinya operasi dan dipastikan absen sampai akhir musim. Jadi emang bener ya kalau kata pepatah orang tua zaman dulu, segala sesuatu yang dipaksakan itu nggak akan baik hasilnya. Almeida sebenarnya nggak mau gabung Persija, tapi lantaran ada kerjasama antara Persija dan Arema dan dia cuma seorang pesepak bola profesional, ya akhirnya mau nggak mau dia dipinjamkan ke Persija. Di sini aja udah kelihatan kok, dari awal aja Almeida ini udah ogah ke Persija. Ya hasilnya pun kelihatan. Makanya nggak heran kalau Jackmania ini bilang manajemen Persija ini bener-bener bobrok. Kalau prestasi Persija turun, pelatih yang disalahin, tapi kinerja manajemennya sendiri nggak diperbaiki. Jadi ada istilah Thomas Doll ini pelatih hebat di bawah naungan manajemen bobrok.
Kan dari awal Thomas Doll ini sudah minta striker, yakni seperti Jiris Kalak, Fabian Schlusener dan lain-lain. Tapi manajemennya bilang, manajemen lagi bokek nih, udah yang ada aja maksimalin. Padahal pelatih itu biasanya udah memantau dia dan dia akan tahu dan akan diapakan pemain bidikannya. Ya kalau pelatih itu dikasih pemain tapi bukan pilihan dia sendiri, ya pasti akan kesulitan mengembangkan permainan. Nah, sebagai catatan di Persija itu pemain asing itu cuma Ondrej Kodela dan Rio Matsumura aja loh yang asli rekomendasi dari Thomas Doll. Sementara Oliver Bias, Macias Gajos dan Simic itu bukan pilihannya Thomas Doll. Oliver Bias itu didatangkan oleh Persija lantaran gratis. Macias Gajos didatangkan ke Persija karena permintaan dari Witan Sulaiman. Dan Simic didatangkan lantaran Persija punya hutang ke Simic. Jadi jangan salahkan pelatih kalau Persija saat ini sulit bersaing di 4 besar. Kita ke timnas dulu ya. Jens Reven nampaknya akan jadi pemain naturalisasi Indonesia selanjutnya. Sintayong kabarnya memilih striker berusia 18 tahun ini. Pemain yang kini main di Dordrecht U21 ini musim ini tampil cukup apik, cetak 2 gol di 4 laga. Hal ini terlihat di postingan Fardi Bahdim. Sebagai informasi, Fardi Bahdim ini adalah tangan kanan Hamdan Hamedan soal pemilihan pemain naturalisasi. Pemain-pemain seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, Ragnar Uratmangun, Tom Hay dan lain-lain itu murni atas hasil pantauan Fardi. Kakak kandung dari Irfan Bahdim inilah sosok dibalik semua pemain naturalisasi yang diambil timnas saat ini. Jadi bukan kerja dari Arya Sinulinga ataupun Esko lainnya loh ya. Tapi emang ini kerja dari Fardi Bahdim dan Hamdan Hamedan. Jadi kalau nanti timnas berprestasi terus Ketum dan Eskonya yang sorak-sorak, wah ngerasa mereka hebat bersama mereka yang paling berjasa, kalian tahulah bullshit, bukan mereka kok yang berjasa, tapi ya para pencari bakat seperti Fardi Bahdim dan Hamdan Hamedan ini. Selain Jens Reven, nama Ole Romene pun kabarnya akan segera diumumkan sebagai striker timnas U23. Sementara untuk Ragnar, Tom Hay dan Martin Paes udah resmi ya bertemu dengan DPR RI dan sudah disahkan dan disetujui sebagai warga negara Indonesia. Tanggal 12 Maret 3 pemain ini akan diambil sumpah. Ini artinya lawan Vietnam di GBK 3 pemain ini fix bisa bermain. Ini tentunya angin segar bagi Sintayong sebab Sintayong ini benar-benar butuh sosok striker dan kiper. Dan inilah kira-kira formasi timnas saat jumpa Vietnam. Kiper Martin Paes. Trio lini belakang Jai Ijes, Jordi Amat, dan Justin Hubner. Wingback Asnawi dan Sain Patinama. Duet jangkar Ivar Jenner dan Tom Hay. Sisi sayap Marcelino Ferdinand dan Jakob Sayuri. Dan ujung tombak Ragnar Uratmangun dan Rafael Struijk. Kita ke Liga 2. Inilah rekam jejak wasit Cahya Suganda. Wasit laga antara Persiraja kontra Malut United. Wasit asal Jakarta yang juga anggota TNI ini banyak sekali lakukan kontroversi selama dia jadi wasit. Wasit ini pernah dikejar-kejar warga saat dia memimpin pertandingan Liga Tarkam. Dia juga pernah dihukum Komdis Wasit di tahun 2022 lalu selama 6 bulan. Sebab berbagai kontroversi yang dia lakukan di Liga 1 seperti di laga PSM versus Dewa United, Arema versus Bali United, dan lain-lain. Dan inilah beberapa kesalahan wasit Cahya Suganda di laga Persiraja lawan Malut United. Dan yang lebih parah lagi, wasit ini ternyata tak memiliki lisensi wasit pro. Dia ini cuma punya lisensi wasit C. Lucu ya, inilah bobroknya federasi kita. Cuma karena dia anggota TNI, takut deh, nggak punya lisensi, nggak apa-apa, boleh mimpin laga. Jadi emang bener dong ucapan Ratu Tisa, ya gimana liga mau maju kalau wasitnya aja nggak punya lisensi.